Baiklah, untuk acara yang ke-6, yaitu praktikum IPA sederhana yang kali ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Darsef ya, SMI, dan Profesor Erdawati dan Bapak Edith Alanas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Pembelajaran sains kreatif untuk guru SD dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Pak Edith dan Ibu Erdawati ingin mengajak ibu-ibu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk memfasilitasi praktikum-praktikum IPA. Diharapkan peserta, maksudnya ibu-ibu dan bapak-bapak, mampu menerapkan jenis metode dalam pembelajaran sains IPA kreatif. Kemudian diharapkan juga ibu bapak memilih metode belajar untuk pembelajaran sains. Kalau selama ini kan banyak kan belajar sains itu hanya mempelajari sains secara sastra ya Bu ya. Apa artinya secara sastra? Teori. Suruh baca, apalagi ingat, kemudian evaluasi gitu. Nah, kita coba ada praktek sedikit nanti. Nah, mengajar di jenjang pendidikan yang berbeda perlu menggunakan metode belajar yang berbeda juga kan ya Bu ya. Jadi kalau di pendidikan dasar, maka kita harus memikirkan yang sesederhana mungkin, tapi sudah mencapai maksudnya. Sebenarnya fenomena yang ada di dalam kehidupan kita bisa juga dibawa ke dalam kelas sehingga bisa menjadi media atau bahan menjelaskan materi pelajaran. Nah, pengajaran sains IPA di SD itu dikembangkan, diusahakan atas dasar prinsip-prinsip yang pertama berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan para peserta didik, serta tersedia di lingkungan. Kemudian berbagai jenis, artinya beragam, dan upayakan terpadu. Nah, kemudian juga kita sebagai guru harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kemudian juga relevan dengan kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyeluruh serta berkelanjutan, berkesinambungan. Kalau bisa mengajak kita pada peserta didik untuk belajar sepanjang hayat sehingga seimbang antara kepentingan negara, nasional, dan kepentingan wilayah daerah kita. Nah, metode belajar hendaknya juga diadaptasi dengan kemampuan peserta didik. Jadi pengajaran tidak akan mungkin, akan berat, akan sulit mencapai sasaran apabila peserta didik belum siap mempelajarinya. Jadi mereka kita siapkan dengan cara belajar yang kontekstual, yang aman. Kemudian pelajaran direncanakan dan disusun dengan baik, yang kita biasanya buat dalam bentuk RPP berbagai macam, mungkin RPP 1 halaman atau RPP yang berhalam-halaman, itu tidak masalah. Sehingga kalau diberikan oleh guru yang mahir, maka mahir dalam teori, mahir pula dalam praktek. Pemberian pengalaman langsung semakin penting dalam pembelajaran sains, sehingga mereka bisa melakukan pengulangan atau bereksperimen, karena eksperimennya sederhana yang bisa dilakukan di rumahnya. Pengulangan bisa dengan memberikan latihan-latihan yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Metode belajar itu bisa Ibu lihat nanti. Metode belajar hendaknya sesuai dengan pribadi guru juga. Metode belajar juga sesuai dengan alokasi waktu, sarana, dan prasarana yang tersedia di sekolah. Nah, di sini contoh penerapan metode dalam pembelajaran IPA di kelas 1 sampai 6. Ada benda di sekitar kita. Benda itu ada pada cair dan gas ya Ibu Bapak. Bagaimana eksperimen membuktikan adanya, menyatakan benda padat, benda cair mungkin mudah. Tapi bagaimana adanya benda gas? Atau ada tekanan. Tekanan tidak bisa dilihat. Nah, saya ada satu eksperimen. Kalau mau pelan-pelan, kita minta peserta didik mencoba. Latihan untuk kades. Masih mana boleh?
di mana aja boleh. Caranya harus tadi. Boleh, kalau jalan aja seperti yang boleh. Lepas saja, sambil tenang. Ya, lepas saja, Bu. Yang banyak. Ya, dengarnya dilampiaskan. Nah, Lagi. dari bawah Pak. Dari bawah, silakan. Kurang nih biasanya. Di sini. Oh, Nah, ini masih ada, dihabisin. Bawah Bawah ya. Pak, ini antara percobaan sama meluapkan kesalahan. Bisa jadi ini. Oh. Kayaknya kalau tadi bocor nih, Pak. Bisa Apa jadi. dibalik, nah, maka kalau kita di atas, di bawahnya ada. Itu yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran sains yang ada di lingkungan. Nanti akan disambung oleh Pak Edit dan Ibu Erta juga tentang praktikum IPA yang sederhana juga, berbasis lingkungan. Soda, ini soda kuenya, ini cukanya. Bukan, bukan. Bukan dengan mudah ya gitu. Bisa. Masukkan itu. Baunya suka kan? Yang Kita pencet ya, nanti kita akan lihat. Kita masukin di sini grafiknya, kemudian nanti ada reaksi di sini, masukkan gas. Jadi ini ada di sini, kita tambah di sini. Ini yang kedua ya, kita inputkan di sini. Yang ketiga, ini yang Satu lagi nih yang terakhir. Ini ada wadah ya. Ada wadah, kita isi air sampai airnya itu tumpah ya, di luber lah istilahnya, sampai keluar wadah. Ya, kita keluar. Sudah keluar ini ya, sampai meluap ya. Meluap, lalu kita masukkan bola ke dalam di atas botolnya tadi. Ya. Apa yang terjadi kalau bolanya saya putar? Apakah akan jatuh? khawatir jatuh, biarkan aja. Atau tidak? Coba kita balikan ya. Kita balikan ya. Nah, masih ya. Berarti ini tekanannya yang di dalam masih kurang ya, belum seimbang gitu ya. Ini ya, sudah. Damang. Ini saya pegang dulu nih ya. Kita tuang. Dia tidak jatuh ya. Kenapa? Tekanan di dalam sama yang di luar sama. Kesetimbangan tekanannya. Kalau bolanya lebih gede, Kalau bolanya gede besar harus menutupi ya. tempatnya lebih besar juga. Menyesuaikan wadah. Jadi kalau pakai botol atasnya kasih bolanya bola pingpong. Botolnya kalau yang mulutnya kecil seperti ini ya, kasih bola pingpong. Ya, kalau ini menyesuaikan mulut si wadahnya. Jadi bolanya kalau misalnya lebih kecil ya tidak bisa menutupi kan. Keluarnya itu gasnya juga. Saya mau memastikan ini harus dan kita minum. Ini tadi kita punya lepas. Bukan yang pelan-pelan ini. Sekarang saya hanya mau mendekatkan. 1, 2, 3. Saya tidak menekan juga, hanya mendekatkan. Ada gasnya. Gas apa kira-kira? Saya bantu karena Ibu akan. Dan Bapak Ibu, jadi tadi 3 percobaan dari 2 bahan kita bisa buat 3 percobaan untuk menunjukkan adanya gas yang digunakan untuk mematikan api, kemudian digunakan untuk meniup balon, dan yang ketiga menunjukkan adanya gas
Nanti ibu-ibu coba buat di rumah ya Bu ya. Hanya modalnya botol aqua sama ini soda dan cuka. Kira-kira berbahaya nggak tuh? Gunanya untuk mempelajari sifat gas ya, terutama gas CO2. Gas CO2 itu digunakan untuk mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Saya melanjutkan eksperimen sederhana yang dilakukan pertama oleh Pak Dasep dan Bu Erda tadi. Sama masih dengan eksperimen yang sederhana ya, yang berhubungan dengan sains. Masih tentang gas ya Bapak Ibu, tentang gas. Jadi membuktikan gas CO2 itu merupakan hasil respirasi, tapi bisa juga kita reaksikan dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita, bisa menghasilkan gas CO2 tersebut. Kita langsung saja ini ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan eksperimen yang menarik, mungkin sama tapi dibuatnya lebih menarik lagi. Sebentar nih, next slide. Ya. Nah, ini erupting volcano. Jadi bahannya di sini ada botol plastik, sabun cair, warna merah makanan, cuka, dan baking soda. Kita langsung saja ya praktikkan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada videonya, tapi lebih enak kita praktikum langsung ya. Kita masukkan sama baking soda juga ya, baking soda ke dalam wadah ini. Kita salah sebut ya, soda kue. Ini kita masukkan. Ya, ada banyak soda kuenya, tapi Bu kan karena di rumah seperti kue. Ya. Ini jadi saya nanti pakai sarung tangan karet ya. Ini sarung tangan karet. Jadi nanti akan apa sarung tangan ini terjadi apa di dalam sarung tangan ini? Saya tukar maaf, saya tukar ini kita masukkan sini ya. Kita masukkan ke dalam sarung tangan karet. Jadi istilahnya di sini tangan yang angkat gitu ya. Tangan yang angkat. Ya, coba. Lalu kita masukkan vinegar ke dalam wadah ini ya. Ini ya, kita masukkan ke dalamnya seperti kecap, lalu kita masukkan kita tapi sih beda-beda yang menunjukkan adanya gas CO2 bisa pakai balon, bisa nanti tangannya bisa apa namanya, bisa menggelembung, bisa beda-beda. Wah, itu kan. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya buat menambah kreativitas Bapak Ibu lagi terhadap sains ya. Jadi melakukan percobaan yang sederhana untuk di kelas. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.